Baru ada satu nama yang sudah terang-terangan mau maju di pilkada. Paling tidak itu yang diekspos oleh media. Ada Anies Baswedan. Sebenarnya kalau nama-nama lain yang tidak terafiliasi dengan partai sudah banyak. Kayak misalkan Dharma Pongrekun. Ada juga nama-nama lain. Tapi tidak terendus oleh media karena nggak menarik untuk dibahas mungkin ya. Tapi kalau misalnya kita bahas Anies, langsung rame banget. Nah ini ada beberapa berita menarik nih tentang kejutan-kejutan yang ada di Pilkada Jakarta. Apa kejutan dalam Pilkada Jakarta tahun 2024? Uncle, ini kan lagi rame nih soal Pilkada DKI. Kira-kira menurut Uncle, apa kejutan di Pilkada DKI nanti, Uncle? Oke, menarik membicarakan kejutan di Pilkada DKI ya, Pilgub DKI. Kalau kita review ke belakang gitu ya, ngelihat, sebenarnya DKI itu memang adalah wilayah tarung yang sangat kompetitif ya. Sejak Pilkada ini bergulir, cuma memang menjadi sangat kompetitif itu dalam mungkin 3 Pilkada terakhir ya. Jadi dulu sebenarnya di DKI itu selalu dimenangkan oleh pihak yang relatif dianggap baru sebenarnya, yang menjadi kejutan dalam pilgubnya itu. Jadi waktu 2012 yang jadi faktor kejutan itu adalah Pak Jokowi sebenarnya. Saat itu lawannya adalah Pojibowo, itu Foke, dia incumbent, hampir semua elit saat itu, semua analis politik juga mengatakan sulit mengalahkan Pojibowo. Tapi ternyata bisa dikalahkan oleh Jokowi. Jadi efek kejutnya itu adalah figur Jokowi sebenarnya. Dari wali kota Solo yang kemudian menjadi gubernur DKI gitu. Nah, kemudian 5 tahun kemudian banyak pihak yang menyiapkan diri untuk jadi gubernur DKI. Ahok kemudian yang saat itu menggantikan Jokowi karena Jokowi jadi presiden pada saat Pilpres 2014, kemudian menyiapkan diri, banyak tokoh-tokoh lain juga yang maju, AHY dan macam-macam. Tiba-tiba ada figur yang tidak diperhitungkan karena dia tidak punya partai, tiba-tiba bisa maju, Anies namanya Baswedan. Anies. Nah, Anies itulah faktor kejutan dalam Pilgub 2017 di DKI. Jadi Jokowi 2012, Anies 2017, ya 2017. Nah, sekarang kita lihat 2024 ini, apa faktor kejutannya kira-kira? Nah, ini yang masih menjadi misteri gitu ya. Apakah Ridwan itu adalah faktor kejutan, Ridwan Kamil, karena tadinya dia gubernur Jawa Barat. Kalau dilihat dari perjalanannya, bukan. Karena Ridwan Kamil relatif figur yang sudah diketahui oleh masyarakat, banyak yang sadar kalau dia ingin maju, sehingga kalau dia jadi maju itu efek kejutnya mungkin tidak terlalu kuat gitu ya. Kemudian figur lain misalnya yang lagi rame nih sekarang, Kaisang gitu misalnya, apakah dia juga faktor kejutan gitu. Nah, karena Kaisang ini relatif sudah cukup lama juga disosialisasikan, pernah namanya dimunculkan di Depok gitu ya sebagai calon wali kota Depok. Kemudian tiba dia kemudian menjadi efek kejutan dalam Pilpres kemarin karena tiba-tiba dia menjadi ketua partai PSI ya saat itu, kejut, orang terkejut itu. Walaupun efeknya ada, suara PSI naik dengan jumlah yang besar juga, sekitar 1,6 juta itu suara PSI naik ya setelah dipimpin oleh Kaisang. Tapi apakah dia akan memberikan efek kejut dalam Pilgub Jakarta? Ini juga perlu dilihat. Tapi relatif sebenarnya Kaisang ini figur yang tidak baru lagi. Berbeda dengan Gibran kemarin. Gibran kemarin memang efek kejutan itu dalam Pilpres. Jadi, nah lalu kemudian apakah Anies efek kejutan? Apalagi Anies. Anies sama sekali tidak menjadi faktor kejutan sebenarnya. Jadi Anies ini lebih kepada orang belum punya alternatif yang lebih baik dari Anies. Mungkin akhirnya mereka akan kembali merindukan Anies untuk memimpin DKI. Tapi kalau ada figur, ada sesuatu yang kemudian dianggap lebih baik, maka mungkin mereka tidak akan kembali ke wajah lama, tetap mencari wajah baru. Nah, perjuangan mencari wajah baru inilah mungkin yang menjadi PR besar bagi partai-partai yang ingin memenangkan Pilgub DKI. Saya kira itu. Oke. Kita baca beberapa komentar ya.
Anies turun kelas atau itu taktik supaya 2029 dia bisa maju pilpres lagi ya gitu. Ini dijawab, Anies politisi, dia petarung yang gigih, kalah pilpres tapi dengan cepat berusaha meraih target baru. Meski levelnya turun, dia melihat peluang bisa kembali menjadi gubernur Jakarta. Dan lagian menjadi gubernur Jakarta itu adalah target yang realistis untuk menjaga stamina politik. Biar nanti 2029 kalau misalkan ada peluang maju pilpres lagi, dia masih punya cukup nama yang mentereng gitu. Ada lagi komentar dari Jaga Kumbara. Dalam sejarah Pilgub DKI Jakarta, calon yang dimenangkan adalah wajah baru, bukan wajah lama. Oh itu ya? Oke. Ada menang satu putaran. Tapi kalau Anies head to head lawan Emil, siapa yang lebih unggul dan menang? Saat ini kayaknya masih Anies. Entah nanti setelah Emil aktif berkampanye didukung oleh koalisi partai pendukungnya, mungkin akan ada perubahan signifikan di konstelasi politiknya gitu. Menarik ya, kita membahas Jakarta. Ada dua nama yang sudah diagung-agungkan atau dikeluarkan gitu ya. Ada Anies Baswedan dan juga Ridwan Kamil. Partai Golkar mulai galau nih soal mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Yeah. Sebabnya, elektabilitas Ridwan Kamil dianggap tidak lebih kuat dari Anies Baswedan. Saat ini Ridwan Kamil mengantongi 2 surat rekomendasi dari Golkar, yakni maju di Pilkada Jakarta dan Jawa Barat. Namun, Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai Ridwan Kamil justru lebih memiliki peluang besar di Jawa Barat. Elektabilitas Ridwan Kamil juga disebut menurun ketika muncul nama-nama beken di bursa Pilkada Jakarta 2024. Emang gimana sih elektabilitas Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta? Nih, survei lembaga Arus Survei Indonesia. Survei 400 responden di Jakarta pada 23 sampai dengan 29 April 2024 menyebutkan Ridwan Kamil 30,5%. Kemudian Anies Baswedan di bawahnya 29%, Heru Budi Hartono 7%, Ahmad Sahroni 6,8%, dan Tri Risma hari ini 4%. Jadi Golkar ini meskipun unggul berapa persen gitu ya dari Anies Baswedan, tetap gak pede nih buat ngusung Ridwan Kamil ke Jakarta. Kita baca beberapa komentar. Muhammad Dali, survei sendiri Golkar. Gak ngerti nih. Kansas, kalau memaksakan RK di Jakarta saya pastikan keok deh. Bisa dipastikan ya. Ada juga Novianti di Jawa Barat bersaing dengan KDM sanggup nggak? Kalau RK di Jabar, KDM jadi menteri Pak Prabowo. Ada lagi, lebih baik Jabar lagi saja meski saya warga Jatim. Lah ngapain Anda komentar kalau Anda warga Jatim? Gimana sih netizen, lucu juga nih. Ini mulai galau nih Golkar. Jadi kalau di survei sih tipis aja, menang tipis Ridwan Kamil dan Anies Baswedan. Dan menang tipis ini ternyata tidak cukup untuk memberikan Golkar sebuah kepercayaan diri untuk mengusung Ridwan Kamil, menyaingi Anies atau melawan Anies di Jakarta. Kayaknya sih Koalisi Indonesia Maju tetap mendorong Anies Ridwan Kamil ke Jakarta biar Anies Baswedan ada lawan yang sepadan gitu. Tapi Golkarnya sendiri sebagai partai dari Ridwan Kamil yang tidak rela, tidak ridho. Katanya kalau di Jabar lebih menjanjikan mungkin ya hasil surveinya. Kalau kita lihat hasil survei yang sekarang, kita bandingkan antara Ridwan Kamil di Jawa Barat dengan Ridwan Kamil di Jakarta, itu lebih besar peluangnya di Jawa Barat. Pak Erlangga dan ketua-ketua yang tergabung dalam Koalisi Maju sepakat kita butuh waktu, ya, butuh waktu untuk melihat perkembangan. Toh juga waktunya masih cukup, ya, masih ada sekitar 2 bulan lagi sampai pendaftaran. Nah kita lihat nanti perkembangan hasil surveinya seperti apa. Kalau kita lihat wah gitu. Jadi Doli Kurnia ini gak pede ya, intinya gak pede aja. Kayaknya sayang banget kalau Ridwan Kamil maju di Jakarta dengan popularitas yang tidak signifikan naiknya, atau mungkin tidak lebih baik lah dari Anies Baswedan.
baik dikit aja gitu, dan itu tidak membuat Doli Kurnia sebagai orang Golkar ini pede untuk ngusung Ridwan Kamil di Jakarta. Kendati baru menggenggam setengah tiket untuk maju di Pilkada Jakarta, sejumlah partai politik mulai berlomba-lomba menyodorkan nama sejumlah kader yang dinilai layak menjadi calon wakil gubernur pendamping Anies Baswedan. Setidaknya ada 2 partai politik yang mencoba memunculkan kader mereka untuk menjadi cawagup Anies Baswedan, yakni PKS dan PDI Perjuangan. Untuk PKS, nama-nama yang disodorkan diantaranya Sohibul Iman, Khairuddin, dan Gamal Albin Said. Adapun PDI Perjuangan menyiapkan nama-nama beken seperti Andika Perkasa hingga politisi PDIP yang lama di DPR, Charles Honoris. Bagi PKS, wajar bila pilkada kali ini mereka mendapat jatah menjadi calon pendamping Anies. Sebab PKS merupakan partai pemenang pemilu di Jakarta sekaligus menguasai kursi terbanyak di DPRD DKI Jakarta. Sementara PDI Perjuangan menyerahkan keputusan ke tangan DPP PDI Perjuangan yang dikomandani Megawati Soekarnoputri. Meski tidak lagi berstatus ibu kota, Pilkada Jakarta tetap menjadi barometer politik nasional. Sebab siapapun yang akan memimpin Jakarta bukan tidak mungkin bakal mendapat modal sosial dan politik untuk bisa masuk ke gelanggang politik pada pemilihan Pilpres 2029. Tuh, PKS dan PDIP bersaing nih dalam memperjuangkan kadernya menjadi pelengkap dari Anies Baswedan, minta jatah kursi wakil gubernur gitu. Dengan posisi Anies atau statusnya Anies yang tanpa partai, buat partai-partai pengusung tuh kayak setengahnya bingung juga nih gitu ya kan. Kalau dikasih dukung aja tanpa minta jatah kursi wakil minimal ya, itu rugi aja gitu dukung, ngapain gitu ya. Tapi kalau misalkan dukung sendiri tanpa koalisi kan nggak bisa juga, karena setiap partai di DKI Jakarta mesti koalisi nih biar bisa memajukan calon gitu. Kemudian kalau PKS tuh sudah waktunya untuk nyari untung lah. Kenapa? Karena dulu tuh buntung terus. Dukungan Anies Baswedan tuh buntung ya kan, karena nggak ada kadernya yang diajak untuk dipasangkan dengan Anies Baswedan. Kali ini mungkin waktunya PKS untuk nagih tuh ya. Kita dukung tapi kasih kursi wakil gubernur gitu kali ya. Saya rasa kita lebih penting membicarakan tentang kondisi warga Jakarta sekarang ya, dan problem-problem yang harus diselesaikan. Karena itulah sejatinya mengapa pada pilkada. Pilkada ini bukan semata-mata tentang siapa menjadi calon, siapa menjadi wakil, partai apa mencalonkan apa, tapi tentang kebijakan apa yang akan dibawa, kebijakan apa yang akan dilaksanakan. Karena itu yang nanti akan dirasakan oleh masyarakat Jakarta. Tuh. Ini respon Anies ketika tahu kabar PKS itu ditawari oleh KIM, Koalisi Indonesia Maju, untuk posisi wakil gubernur gitu. PKS daripada dukung Anies nggak dikasih kursi ya kan, dukung-dukung doang gratisan, mending ikut kami. Nanti dikasih posisi wakil gubernur deh gitu, dengan Ridwan Kamil sebagai gubernurnya, mungkin gitu ya. Tapi itu tuh yang ngomong orang PKS-nya gitu. Kami tuh ditawari sama pihaknya Prabowo gitu. Nah di satu kesempatan yang lain Habibur Rahman dari Gerindra itu menampik kabar ini. Tidak ada statement resmi dari partai-partai di Koalisi Indonesia Maju tentang tawaran kepada PKS. Gimana sih kok beda kalimat nih, gimana nih? Sudah terlanjur PKS tuh ngomong di depan media, jadi malu kan, gimana sih? Calon Gubernur Jakarta Anies Baswedan menyambangi markas Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila DKI Jakarta. Kedatangan Anies Baswedan dalam rangka bersilaturahmi sekaligus memohon restu dukungan dalam Pilgub Jakarta 2024. Oke.
Dengan mengenakan atasan bercorak loreng khas pemuda Pancasila dan bawahan hitam, Anies Baswedan mendatangi markas Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila DKI Jakarta yang berada di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kedatangan Anies disambut langsung oleh Sekjen Pemuda Pancasila Arief Rahman, Ketua MPW PPDKI Ilyas Abdullah, dan ratusan kader pemuda Pancasila. Anies Baswedan menyebut dalam silaturahmi ini dirinya sekaligus melaporkan kepada pengurus Majelis Pemuda Pancasila atas amanat PKB yang mengusungnya dalam Pilkada Jakarta 2024. Oleh karena itu, Anies berharap restu dan dukungan pemuda Pancasila untuk berjuang bersama dalam Pilkada Jakarta 2024. Oke, sudah mulai ya. Gerakan-gerakan sudah mulai muncul di pasar-pasar, biasanya di Jumatan-Jumatan di masjid-masjid sudah mulai muncul. Kali ini di acaranya Markas Pemuda Pancasila untuk minta dukungan. Sudah resmi ini. Ini kayaknya kalau misalkan pasangan lain tidak kunjung mendeklarasikan diri, nanti kalah start loh. Ininya apa namanya, kampanyenya. Ridwan Kamil ini gimana, masih gampang nih. Tentukan sikap aja sekarang daripada keduluan sama Anies Baswedan nih kampanyenya, ya kan? Kalau menurut kalian seperti apa nih pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Oke, kita udahi dulu video kali ini. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Saya Abdul, ciao.